Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha Masjid Jami' Al-Muttaqin, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah, hidayah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Id yang insya Allah kami sampaikan secara singkat pada pagi hari yang penuh kebahagiaan dan keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semuanya, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk terus berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, setiap momen Idul Kurban, setiap kali kita merayakan Idul Adha, kita selalu teringat dengan seorang sosok yang soleh, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang berjuluk Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena banyak sekali anak keturunan beliau yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Beliau juga bergelar Khalilullah, Khalilur Rahman. Artinya beliau adalah orang yang sudah mencapai puncak tertinggi di dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga adalah salah satu dari 5 rasul yang digolongkan sebagai ulul azmi, yaitu Nabi Muhammad yang merupakan nabi yang paling tinggi derajatnya. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Secara derajat urutan nomor 3 adalah Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian yang kelima adalah Nabi Nuh alaihimus salatu wassalam. Ulul azmi, hadirin sekalian, adalah para nabi yang sudah mencapai puncak kesabaran. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa sabar di dalam memperjuangkan dakwah Islam yang Allah embankan kepada mereka. Hadirin, Nabi Ibrahim adalah seorang yang soleh. Istri beliau Sarah dan Hajar juga adalah perempuan-perempuan yang solihah, dan anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail serta Nabi Ishaq alaihi wassalam adalah putra-putra yang soleh. Keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang soleh. Soleh artinya, hadirin sekalian, memenuhi hak-hak Allah dan memenuhi hak-hak hamba. Artinya menjaga hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mampu menjaga hubungan baik dengan sesama hamba. Jika kita dan keluarga kita ingin bahagia, ingin selamat di dunia maupun di akhirat, maka kuncinya hanya 2, hadirin sekalian. Yang pertama adalah menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah menjaga hubungan baik dengan sesama hamba. Soleh atau memenuhi hak-hak Allah dan memenuhi hak-hak sesama hamba, hadirin sekalian, tidak akan bisa diraih kecuali dengan ilmu dan amal. Ilmu tanpa amal tidak akan menjadikan seseorang menjadi pribadi yang soleh. Ilmu tanpa amal tidak akan menjadikan seseorang meraih derajat takwa. Ilmu tanpa amal tidak akan menjadikan seseorang meraih kecintaan yang sebenar-benar cinta dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal tanpa ilmu, hadirin hadirat sekalian, amal tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal tanpa ilmu tidak akan sesuai dengan apa yang digariskan oleh syariat. Oleh karena itu, untuk meraih derajat takwa, untuk meraih derajat kesolihan, maka kita semuanya harus berilmu dan beramal. Ilmu dan amal, inilah hakikat dari soleh. Ilmu dan amal, inilah yang disebut dengan kesolihan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah kita dan keluarga kita jauh dari majelis-majelis ilmu. Selama kita masih punya motivasi dan semangat untuk selalu hadir di majelis-majelis ilmu, untuk ngangsu kawruh kepada para ulama, untuk menuntut ilmu agama, maka jika kita baik, maka kita akan berproses menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik. Jika kita masih punya semangat untuk menuntut ilmu agama,
Jika kita buruk, maka itu artinya kita berproses menjadi pribadi-pribadi yang baik insya Allah. Tetapi apabila kita sudah tidak lagi memiliki semangat dan motivasi untuk menambah ilmu agama, hadirin sekalian, maka itu artinya kita sudah berhenti berproses menjadi pribadi yang baik. Kita sudah berhenti berproses menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan semakin baik. Hadirin rahimakumullah. Ada beberapa sisi kebaikan, ada beberapa sisi keteladanan, ada beberapa sisi kesolehan yang bisa kita ambil dari Nabiullah Ibrahim dan juga dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ketika bermimpi menyembelih Nabi Ismail, maka hal itu kemudian diutarakan kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail tanpa keraguan sedikit pun, beliau kemudian siap untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena mimpi seorang nabi itu, hadirin sekalian, adalah wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Tanpa ada keraguan sedikit pun, Nabi Ibrahim siap menjalankan perintah tersebut. Tanpa keraguan sedikit pun, Nabi Ismail siap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadi penolong yang baik untuk menjalankan perintah Allah, menjadi penolong yang baik bagi Nabi Ibrahim untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ismail mengatakan bahwa beliau sanggup dan siap untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim kemudian sambil meneteskan air mata, terharu sedemikian rupa, beliau kemudian mengatakan kepada putranya, "Ni'mal aunu anta ya bunayya ala amrillah." Sebaik-baik penolong adalah engkau wahai putraku untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kenapa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak ragu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Karena kecintaan keduanya terhadap Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan keduanya terhadap diri keduanya. Nabi Ibrahim lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya kepada dirinya, melebihi cintanya kepada putranya. Nabi Ismail cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, jauh lebih mendalam dibandingkan dengan cintanya terhadap nyawa beliau sendiri. Inilah yang patut kita teladani, hadirin sekalian. Di dalam berjuang pasti ada resiko. Di dalam dakwah, di dalam perjuangan apapun pasti ada kendala, pasti ada resiko. Tetapi karena kita cinta kepada Allah, cinta kita kepada Allah lebih besar daripada cinta kita kepada dunia, maka kita jalankan perintah Allah. Kita hindari maksiat, kita jauhkan diri kita dari berbagai dosa dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ismail alaihi salam diberitahu oleh Nabi Ibrahim bahwa beliau akan menyembelih Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ismail mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Sesungguhnya engkau akan mendapati aku, insya Allah, termasuk orang-orang yang bersabar. Nabi Ismail mengatakan insya Allah, karena beliau meyakini seyakin-yakinnya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi. Sekuat apapun kita mengupayakan apa yang ingin kita raih, jika Allah tidak berkehendak, maka apa yang kita inginkan tidak akan terrealisasi, tidak akan terwujud. Dan apapun yang tidak kita inginkan, hadirin sekalian, jika Allah berkehendak, maka apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apabila kita sudah menanamkan keyakinan di hati kita masing-masing bahwa segala apa yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah menanamkan keyakinan di hati kita masing-masing bahwa apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan terjadi, maka hati kita akan selalu damai, hati kita akan selalu tenang, hati kita tidak akan risau, hati kita tidak akan sedih, hati kita tidak akan galau, karena kita yakin bahwa segala apa yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kemudian ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meletakkan pisau di atas leher Nabiullah Ismail alaihissalam, kemudian pisau itu mulai beliau gerakkan di atas leher Nabi Ismail.
pisau itu sama sekali tidak melukai leher Nabi Ismail sedikit pun. Hal ini hadirin sekalian bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebab tidak dapat menciptakan akibat. Obat tidak dapat menciptakan kesembuhan. Rajin tidak dapat menciptakan kesuksesan. Kita wajib meyakini hadirin sekalian bahwa yang menciptakan sebab adalah Allah dan yang menciptakan akibat juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar, kita hanya mampu berupaya, kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa melakukan sebab, tetapi yang menciptakan akibat, yang mewujudkan apa yang kita inginkan bukan kita hadirin sekalian, tetapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah tertanam keyakinan seperti ini, hati kita insya Allah tidak akan galau, tidak akan risau hadirin sekalian. Kemudian karena ketakwaan, kesabaran dan tawakal yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga yang dimiliki oleh Nabi Ismail alaihissalam, karena semangat di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah memberikan jalan keluar. Allah kemudian mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Ini adalah jalan keluar. Ini adalah solusi. Ini adalah jalan akhir yang menuju kebahagiaan yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang cinta mereka kepada Allah jauh melebihi cinta mereka kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Demikian hadirin sekalian khutbah singkat pada pagi hari yang penuh kemuliaan ini. Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini dengan semakin baik dan selalu diiringi ridha serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفا. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم فقد فاز المتقون wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sedikit hadirin sekalian, kami mengingatkan kepada kita semuanya untuk membaca takbir dengan benar. Allahu akbar. Jangan sekali-kali kita memanjangkan huruf ba sehingga dibaca Allahu akbar. Karena akbar itu adalah jamak dari kabar. Al-kabaru huwa tabl. Al-kabar itu artinya adalah tabl, beduk. Jadi kalau kita membaca, kalau seandainya ada seseorang yang membaca Allahu Akbar dengan dipanjangkan huruf ba-nya, maka seakan-akan dia mengatakan Allah adalah beduk-beduk. Dan ini sangat jauh melenceng dari makna yang sebenarnya. Allahu Akbar, arti yang sebenarnya adalah Allah maha besar derajatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala besar derajatnya, bukan besar bentuk dan ukurannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa bentuk. Allah bukanlah benda yang tersusun dari bagian-bagian. Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan apapun, berbeda dengan siapapun. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah adalah yang menakdirkan terjadinya segala sesuatu. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah berbeda dengan segala sesuatu. Allah ada tanpa tempat. Allah tidak di langit. Allah tidak di atas arsy. Allah ada, tetapi keberadaannya tidak membutuhkan kepada tempat. Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa arah. Allah berbeda dengan segala sesuatu dan Allah tidak dapat dibayangkan sedikit pun oleh akal, pikiran dan benak makhluk. Wa'lamu ibadallah annallaha amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim. Faqala rabbuna ar-rahim fi kitabihil karim
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.